Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Setia Utama, kelas 11 S12 mesin 2 absen 20. Di video kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakak yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakak itu. Setelah aku coba naik ke pagar tembok, melalui sebuah pohon kates di perkaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan, sebuah rumah Jawa. Bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi ke sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakak itu tidak pernah padam. Kau lihatlah, lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari berpulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur, "Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu sajalah," katakan menyerang aku. Takutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? "Siapa bilang?" kataku berani. "Semua orang," dijawabnya. "Kau kualat, dia keramat." Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari puntang-punting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali, baru bersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal, dan tas itu masih di sana, tidak dimanapun di dunia ini kecuali di pintu pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil. Itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas, tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda. Menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggalkan aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang yang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakak itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain berkata juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengajakku dengan mengatakan, "Biarlah aku jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkan aku. "Untuk apa, jawabnya. Itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar. "Bertanyalah tentang lokomotif misalnya, atau mobil. Jangan tentang kakek sebelah rumah." Aku sendirian saja di dunia dengan menginginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat begini. Pada musim layang-layang, angin bertiup kencang. Jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan, perpohonan tidak banyak.
Sore hari Jumat aku tidak mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus dengan benang segelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih cucu," katanya. Berbagai tembok tinggi, mataku melayang-layang. Suara itu serak dan berat. Bentar darahku tersirap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya tangkai bunga berwarna ungu. Tubuhlah ketika menjadi dingin. Terima kasih.